Setelah mengalami kecelakaan 6 bulan yang lalu, aku tidak bisa berjalan dan harus duduk di kursi roda. Suatu sore, suamiku mengajakku jalan-jalan di taman dekat danau. Tapi aku kaget tak menyangka saat dia tiba-tiba mendorongku sambil berkata, "Tenggelamlah ke dasar danau dan hartamu akan jadi milikku." Seketika badanku masuk ke dalam air dan aku melihat suamiku pergi menjauh. Tapi tiba-tiba kakiku bisa bergerak dan aku bisa berenang berusaha menyelamatkan diri sampai kulihat ada seseorang yang datang mengulurkan tangannya berusaha menggapai badanku. Angin sore berhembus cukup kencang hari itu menerpa wajah Rania yang pucat pasi. Ia duduk diam di atas kursi roda, membiarkan suaminya Fajar mendorongnya menyusuri jalan setapak yang mulai sepi. Danau di hadapan mereka tampak tenang, memantulkan cahaya matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Bagi Rania, ini adalah momen langka. Sejak kecelakaan 6 bulan lalu yang memvonisnya lumpuh total, ia jarang sekali keluar rumah. Dunianya menyempit hanya sebatas kamar tidur dan ruang tamu. Fajar, suami yang selama ini ia anggap sebagai malaikat pelindung, adalah satu-satunya jembatan Rania dengan dunia luar. Rania membetulkan letak kain penutup kepalanya yang sedikit berantakan tertiup angin. Ia menatap punggung tangan Fajar yang mencengkeram pegangan kursi roda. Dalam hati, Rania bersyukur luar biasa. Tuhan memang mengambil kemampuan kakinya untuk berjalan, tetapi Tuhan menggantinya dengan suami yang begitu setia. Fajar tidak pernah mengeluh. Lelaki itu memandikannya, menyuapinya, dan memastikan segala kebutuhan Rania terpenuhi. Bahkan ketika Rania merasa dirinya hanyalah beban yang menyusahkan, ia teringat pesan mendiang ibunya sebelum meninggal dunia 2 tahun lalu. Ibunya selalu berkata agar Rania mencari lelaki yang takut pada Tuhan. Dan Rania yakin ia telah menemukannya dalam diri Fajar. Suara gesekan roda di atas kerikil menjadi satu-satunya suara yang dominan. Mereka semakin jauh berjalan meninggalkan area taman utama menuju sisi danau yang lebih rimbun dan tertutup pepohonan besar. Rania mulai merasa sedikit ganjil. Biasanya Fajar akan mengajak mengobrol, menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di kantor, atau sekadar mengomentari orang-orang yang lewat. Namun sore ini Fajar membisu. Wajahnya tegang dan matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Rania memberanikan diri untuk bertanya dengan suara pelan. Ia bertanya apakah Fajar lelah atau sedang ada masalah di pekerjaan. Fajar menghentikan langkahnya tepat di bibir tebing rendah yang langsung berbatasan dengan air danau yang dalam. Fajar tidak langsung menjawab. Ia berjalan memutar ke hadapan Rania lalu berlutut mensejajarkan tingginya dengan kursi roda. Rania melihat senyum tipis di wajah suaminya. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. Mata itu dingin. Sedingin air danau di belakang mereka. Fajar memegang kedua tangan Rania yang lemah. Ia mulai berbicara dengan nada yang sangat rendah. Fajar berkata bahwa 6 bulan ini terasa seperti 60 tahun baginya. Rania terenyuh mengira Fajar sedang mengungkapkan rasa lelahnya merawat orang sakit. Ia hendak meminta maaf karena telah merepotkan. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan saat Fajar melanjutkan kalimatnya. Fajar berkata bahwa ia muak. Ia muak harus berpura-pura menjadi suami yang baik. Ia muak harus membersihkan kotoran Rania. Ia muak harus menunggu Rania mati secara alami agar bisa menguasai seluruh harta peninggalan ibu Rania. Jantung Rania seakan berhenti berdetak. Ia mencoba mencerna kata-kata itu. Otaknya menolak percaya. Ia berpikir mungkin Fajar sedang bercanda atau sedang sangat stres. Namun cengkeraman tangan Fajar di tangannya semakin kuat hingga terasa sakit. Fajar mendekatkan wajahnya ke telinga Rania dan berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk Rania meremang. Ia berkata bahwa ia butuh uang Rania untuk memulai hidup baru yang mewah, bukan hidup sebagai perawat orang cacat. Fajar menjelaskan bahwa kecelakaan 6 bulan lalu yang membuat Rania lumpuh bukanlah takdir semata, melainkan awal dari rencananya yang gagal. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rania. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang melumpuhkan akal sehatnya. Ternyata selama ini ia tidur di samping serigala berbulu domba. Segala perhatian, suapan makan, dan senyuman Fajar hanyalah sandiwara untuk menutupi niat busuknya. Rania menyadari kebodohannya yang telah mengabaikan firasat-firasat kecil selama ini. Fajar berdiri tegak. Ia melepaskan rem kursi roda Rania dengan gerakan cepat. Rania membelalakan matanya, memohon dengan tatapan nanar agar Fajar tidak melakukan hal gila.
Tapi Fajar sudah kehilangan hati nuraninya. Tanpa ragu sedikit pun, Fajar mendorong kursi roda itu sekuat tenaga ke arah danau. Rania merasakan tubuhnya melayang sesaat. Sebuah sensasi tanpa bobot yang mengerikan. Sebelum akhirnya permukaan air yang dingin menghantam tubuhnya dengan keras. Bunyi deburan air memecah keheningan sore itu. Tubuh Rania beserta kursi rodanya tenggelam dengan cepat ke dalam air yang gelap. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap sekujur tubuhnya. Kain bajunya yang basah menjadi pemberat yang menariknya semakin dalam ke dasar danau. Rania menahan napas sekuat tenaga. Paru-parunya mulai terasa terbakar meminta oksigen. Ia melihat ke atas. Melihat bias cahaya matahari yang semakin meredup dan bayangan samar Fajar yang berdiri di tepian menatapnya tenggelam tanpa rasa penyesalan. Di ambang kematian itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Suhu air danau yang sangat dingin memberikan efek kejut yang luar biasa pada sistem syaraf Rania. Adrenalin dalam tubuhnya meledak sebagai respons alami untuk bertahan hidup. Kaki kanannya yang selama 6 bulan ini mati rasa dan tidak bisa digerakkan sama sekali tiba-tiba berkedut. Rania merasakannya. Ada aliran listrik yang menyengat dari ujung kaki hingga ke tulang punggungnya. Rasa sakit itu nyata, dan rasa sakit itu menandakan kehidupan. Insting bertahan hidup Rania mengambil alih. Ia tidak mau mati di sini. Ia tidak mau membiarkan Fajar menang dan tertawa di atas kuburannya. Dengan sisa tenaga dan keyakinan yang entah datang dari mana, Rania mencoba menendang air. Kakinya bergerak. Meski kaku dan berat, kakinya bisa digerakkan. Ia melepaskan diri dari kursi roda yang terus tenggelam ke dasar lumpur. Rania menggerakkan tangannya, mengayuh air sekuat tenaga menuju permukaan. Rasa perih di dada semakin menjadi-jadi. Kepalanya pening karena kekurangan oksigen. Tapi bayangan wajah Fajar yang tersenyum licik membakar semangatnya. Rania berhasil menyembul ke permukaan air. Ia menghirup udara rakus, terbatuk-batuk memuntahkan air yang sempat tertelan. Ia berada di balik rimbunan tanaman air, cukup tersembunyi dari pandangan orang di tepi danau. Tubuhnya menggigil hebat. Giginya gemeretuk. Ia melihat sekeliling dengan pandangan kabur. Fajar sudah tidak ada di tempat semula. Suaminya itu pasti mengira Rania sudah tenggelam ke dasar danau dan pergi untuk menyusun alibi. Tiba-tiba sebuah perahu kayu kecil mendekat tanpa suara. Rania ketakutan mengira itu Fajar yang kembali untuk memastikan kematiannya. Ia mencoba berenang menjauh, tapi tenaganya sudah habis. Kesadarannya mulai menipis, pandangannya menggelap. Namun sebuah tangan kekar terulur dari atas perahu. Tangan itu mencengkeram lengan Rania dengan kuat dan menariknya ke atas perahu dengan sekali hentakan. Rania terbaring lemas di dasar perahu yang lembab. Napasnya tersengal-sengal. Sosok penolong itu adalah seorang pria paruh-baya dengan wajah tertutup masker dan topi. Tanpa banyak bicara, pria itu mengeluarkan sebuah alat suntik dari tas yang dibawanya. Rania ingin melawan, tapi ia terlalu lemah. Pria itu menyuntikkan cairan bening tepat di paha Rania. Rasa panas menjalar cepat di aliran darahnya membuat jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul bertalu-talu. Pria itu membuka maskernya. Wajahnya keras, dihiasi rahang yang tegas dan tatapan mata yang tajam, namun menyimpan kekhawatiran. Rania merasa pernah melihat wajah itu sebelumnya. Di masa lalu yang samar, pria itu mendekatkan wajahnya ke wajah Rania dan berbicara dengan tegas. Ia meminta Rania untuk menahan rasa sakit akibat suntikan itu. Ia menjelaskan bahwa cairan itu adalah epinefrin untuk memacu jantung dan syaraf. Pria itu berkata dengan suara berat bahwa Rania sebenarnya tidak pernah lumpuh. Otot-otot Rania hanya tertidur karena pengaruh obat bius yang diberikan secara berkala. Rania tertegun mendengar ucapan itu. Pikirannya yang kacau mencoba merangkai fakta. Tidak lumpuh. Obat bius. Jadi selama ini Fajar bukan hanya merencanakan pembunuhan hari ini, tapi sudah menyiksanya perlahan selama berbulan-bulan. Pria itu menyelimuti tubuh Rania dengan selimut tebal dan mulai mendayung perahu menjauh ke sisi danau yang lain, masuk ke dalam lorong air yang tertutup pepohonan bakau. Rania menatap langit yang kini mulai gelap. Di tengah rasa sakit fisik dan kehancuran hatinya, satu tekad mulai tumbuh. Ia masih hidup. Dan selama ia masih bernapas, Fajar tidak akan pernah tidur nyenyak. Rania terbangun di sebuah ruangan yang asing. Aroma obat-obatan yang tajam dan bau kayu tua langsung menyerbu indera penciumannya. Ia mengerjapkan mata,
mencoba menyesuaikan penglihatan dengan cahaya lampu bohlam yang remang-remang di langit-langit. Ruangan itu tampak seperti klinik darurat yang dibangun di dalam sebuah gudang atau rumah tua. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang kusam. Namun peralatannya terlihat cukup lengkap dan modern, kontras dengan kondisi bangunannya. Rasa nyeri yang luar biasa menghantam sekujur tubuhnya. Saat ia mencoba bergerak, otot-otot kakinya terasa seperti ditarik paksa dan ditusuk ribuan jarum. Rania meringis menahan sakit. Ia melihat ke arah kakinya yang tertutup selimut. Kaki itu ada di sana, masih utuh, namun terasa sangat berat. Ingatan tentang kejadian di danau kembali membanjiri pikirannya seperti air bah. Dorongan itu, air yang dingin, dan pria misterius yang menolongnya. Pintu ruangan terbuka. Pria yang menolongnya di danau masuk membawa nampan berisi makanan dan gelas air. Pria itu mengenakan pakaian kasual, tidak lagi memakai masker. Rania menatapnya lekat-lekat, berusaha menggali ingatannya. Lalu seberkas memori muncul. Ia ingat wajah itu. Pria ini adalah dokter yang pertama kali menanganinya di unit gawat darurat sesaat setelah kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Dokter yang ramah dan cekatan. Sebelum akhirnya Rania dipindahkan perawatannya oleh Fajar ke dokter lain dengan alasan mencari fasilitas yang lebih baik. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dokter Arman. Ia meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur dan menarik kursi untuk duduk. Dokter Arman menatap Rania dengan sorot mata yang penuh empati, namun juga menyimpan kemarahan yang tertahan. Rania bertanya dengan suara parau apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa ia ada di sini. Dokter Arman menghela napas panjang sebelum memulai penjelasannya. Penjelasan yang akan meruntuhkan seluruh keyakinan Rania selama ini. Dokter Arman menjelaskan bahwa 6 bulan lalu saat Rania dibawa ke rumah sakit pasca kecelakaan mobil, ia melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kecelakaan itu memang menyebabkan benturan, tetapi hasil pemindaian tulang belakang Rania menunjukkan tidak ada kerusakan permanen yang fatal. Seharusnya Rania hanya mengalami memar dan trauma otot yang bisa sembuh dalam beberapa minggu. Namun kondisi Rania justru memburuk dengan cepat. Rania mengalami kelumpuhan yang tidak wajar. Curiga dengan kondisi tersebut, Dokter Arman diam-diam mengambil sampel darah Rania dan mengujinya di laboratorium independen. Hasilnya mengejutkan. Ia menemukan jejak tetrodotoksin dalam darah Rania. Itu adalah racun saraf yang sangat kuat, biasanya terdapat pada ikan buntal. Dosis yang diberikan sangat presisi, cukup kecil untuk tidak membunuh seketika, tapi cukup kuat untuk melumpuhkan sistem saraf motorik dan membuat korban terlihat seperti mengalami kelumpuhan permanen. Rania menutup mulutnya dengan tangan menahan isak tangis. Fakta ini terlalu mengerikan untuk diterima. Dokter Arman melanjutkan ceritanya. Saat itu ia berniat melaporkan temuannya ke polisi dan memberitahu Rania. Namun Fajar ternyata selangkah lebih maju. Fajar yang memiliki koneksi dan uang mengetahui gerak-gerik Dokter Arman. Sebelum Dokter Arman sempat bertindak, Fajar memfitnahnya. Fajar merekayasa bukti seolah-olah Dokter Arman melakukan malpraktik terhadap pasien lain dan menyuap manajemen rumah sakit untuk memecatnya. Tidak hanya itu, izin praktik Dokter Arman pun dicabut, menghancurkan karir cemerlang yang dibangunnya bertahun-tahun. Dokter Arman menatap Rania lekat-lekat. Ia mengatakan bahwa ia merasa gagal melindungi pasiennya. Setelah dipecat, ia hidup dalam bayang-bayang, bersembunyi sambil terus memantau kondisi Rania dari jauh. Ia tahu Fajar terus memberikan racun itu setiap hari. Rania teringat minuman herbal pahit yang setiap pagi dan malam dipaksa minum oleh Fajar. Fajar selalu bilang itu adalah suplemen mahal untuk kesehatan tulangnya. Ternyata itu adalah racun yang memenjarakannya dalam tubuhnya sendiri. Kebencian Rania pada Fajar kini berubah menjadi bara api yang menyala-nyala. Dokter Arman kemudian menunjukkan sebuah layar monitor yang terhubung dengan alat pendeteksi jantung yang masih terpasang di tubuh Rania. Ia menunjuk grafik yang bergerak stabil. Ia menjelaskan bahwa insiden di danau tadi, meski mengerikan, sebenarnya adalah berkah terselubung. Saat Rania tenggelam, ia meminum banyak air danau dan memuntahkan isi perutnya. Proses itu secara alami membilas sebagian besar racun yang baru saja diminumnya. Ditambah dengan suntikan epinefrin dan adrenalin alami tubuh, sistem saraf Rania yang tertidur kini dipaksa bangun. Namun Dokter Arman memperingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Racun itu sudah mengendap lama di tubuh Rania. Butuh waktu untuk membersihkannya secara total. Dokter Arman berkata bahwa Rania harus tetap bersembunyi di tempat ini.
Bagi dunia luar, Rania sudah mati tenggelam di dasar danau, dan itu adalah keuntungan terbesar mereka. Fajar akan lengah karena merasa rencananya berhasil. Saat itulah mereka akan menyusun rencana balasan. Rania bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai ia bisa berjalan normal kembali. Dokter Arman menjawab dengan optimis bahwa dalam 14 hari dengan terapi intensif yang menyakitkan dan detoksifikasi, kaki Rania akan kembali kuat untuk berdiri. Rania menatap kakinya sendiri. Ia mencoba menggerakkan jempol kakinya. Meskipun lemah, jempol itu bergerak. Gerakan kecil itu memberikan harapan yang sangat besar. Rania bersumpah dalam hati. Ia akan sembuh. Ia akan kembali. Dan saat ia kembali nanti, ia tidak akan pulang sebagai korban, melainkan sebagai mimpi buruk bagi Fajar. Dokter Arman bangkit dari duduknya dan mengambil sebuah map dari laci meja. Ia menyerahkan map itu kepada Rania. Di dalamnya terdapat foto-foto candid Fajar sedang bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe. Wanita itu cantik, berambut panjang, dan terlihat sangat akrab dengan Fajar. Rania mengenali wanita itu. Itu adalah Livia, teman kuliah Fajar dulu yang kini bekerja sebagai apoteker. Dokter Arman menjelaskan bahwa Livia adalah orang yang meracik racun tersebut untuk Fajar. Mereka berdua bersekongkol untuk menyingkirkan Rania demi harta warisan ibu Rania. Melihat foto itu, hati Rania yang sudah hancur kini menjadi debu. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh suaminya, tapi juga melibatkan orang lain yang merencanakan kematiannya dengan dingin. Rania meremas foto itu hingga kusut. Air matanya kering. Sudah tidak ada lagi tempat untuk kesedihan. Ruang di hatinya kini hanya tersisa untuk satu tujuan. Keadilan. Rania menatap Dokter Arman dan mengangguk mantap. Ia siap menanggung rasa sakit terapi fisik seberat apapun. Asalkan ia bisa berdiri tegak kembali untuk menghancurkan mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Suasana di tepi danau pagi itu sangat ramai. Kontras dengan kesunyian mencekam saat senja kemarin. Garis polisi berwarna kuning hitam membentang panjang membatasi area kejadian. Puluhan petugas berseragam oranye dari tim pencarian dan penyelamatan tampak sibuk hilir mudik. Perahu karet bermesin menyisir permukaan air, sementara beberapa penyelam profesional bergantian masuk ke dalam kedalaman danau yang keruh. Di tengah hiruk-pikuk itu, Fajar duduk di bangku taman dengan wajah tertunduk dalam. Ia memainkan peran sebagai suami yang hancur hatinya dengan sangat sempurna. Sesekali bahunya berguncang dan ia mengusap matanya yang sembab dengan sapu tangan, memancing simpati dari para tetangga dan petugas yang melihatnya. Namun di balik topeng kesedihan itu, pikiran Fajar bekerja sangat cepat dan dingin. Ia mengamati setiap gerakan tim penyelamat dengan gelisah. Bukan karena ia berharap Rania ditemukan selamat, melainkan sebaliknya. Ia ingin jasad Rania segera ditemukan. Ia butuh bukti fisik kematian istrinya. Tanpa jasad, tidak akan ada pemakaman. Tanpa pemakaman, tidak akan ada surat kematian resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang. Fajar tahu betul birokrasi hukum. Jika Rania hanya dinyatakan hilang, status hukumnya akan menggantung selama bertahun-tahun sebelum bisa dinyatakan meninggal dunia secara perdata. Hal itu adalah bencana besar bagi rencana keuangannya yang sudah disusun rapi. Seorang komandan polisi menghampiri Fajar dengan wajah prihatin namun tegas. Ia menyampaikan kabar yang paling tidak ingin didengar oleh Fajar. Setelah menyisir area radius 1 km selama 12 jam terakhir, tim penyelamat belum menemukan tanda-tanda keberadaan Rania maupun kursi rodanya. Danau itu memang terkenal memiliki dasar berlumpur tebal dan arus bawah yang tidak terduga yang mungkin menyeret benda apapun ke tempat yang jauh dari titik jatuh. Polisi itu meminta Fajar untuk bersabar dan berdoa, seraya mengatakan bahwa pencarian akan diperluas. Namun peluang menemukan korban dalam kondisi utuh semakin menipis seiring berjalannya waktu. Fajar mengangguk lemah, berpura-pura pasrah. Namun begitu polisi itu pergi, rahang Fajar mengeras. Ia bangkit dan berjalan menuju mobilnya, membanting pintu dengan kasar. Begitu masuk ke dalam kabin, di ruang privat itu, ia memukul setir mobil dengan penuh amarah. Ia memaki-maki nasib buruknya. Ia butuh akses ke brankas Ibu Rania dan rekening deposito Rania sekarang juga untuk menutupi kerugian investasi bodong yang ia lakukan diam-diam setahun terakhir. Jika Rania dinyatakan hilang, ia harus menunggu proses pengadilan yang memakan waktu lama untuk mendapatkan penetapan kematian. Dan selama itu pula aset-aset Rania akan dibekukan oleh bank. Ia tidak punya waktu sebanyak itu. Sementara itu,
Di klinik persembunyian yang terletak di pinggiran kota yang sepi, Rania sedang menjalani neraka dunianya sendiri. Dokter Arman tidak berbohong tentang rasa sakit yang harus dilalui. Proses detoksifikasi dan pengaktifan kembali saraf-saraf yang telah lama tidur bukanlah proses yang lembut. Rania berbaring di atas matras terapi. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya hingga membasahi pakaian. Ia menggigit handuk kecil untuk meredam teriakan kesakitannya saat Dokter Arman memberikan stimulasi listrik tegangan rendah pada otot-otot kakinya. Rasanya seperti ada ribuan semut api yang menggigit tulang keringnya dari dalam. Panas dan menyengat. Dokter Arman bekerja dengan efisien dan tanpa ampun. Ia tahu rasa kasihan hanya akan memperlambat kesembuhan Rania. Ia memaksa Rania untuk mencoba menggerakkan pergelangan kakinya melawan beban. Rania mengerang. Air mata mengalir deras dari sudut matanya. Ia merasa tidak sanggup lagi. Rasanya lebih mudah untuk menyerah dan tetap lumpuh daripada harus menanggung siksaan ini. Namun setiap kali rasa ingin menyerah itu muncul, bayangan wajah Fajar yang tersenyum licik saat mendorongnya ke danau kembali muncul. Kemarahan itu menjadi bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada rasa sakit fisiknya. Rania memejamkan mata, memusatkan seluruh sisa tenaganya ke ujung kaki, dan perlahan telapak kakinya bergerak mendorong beban tersebut. Di sela-sela istirahat terapi, Dokter Arman menyodorkan elektrolit untuk Rania. Ia duduk di sampingnya, mengamati perkembangan pasiennya dengan puas. Dokter Arman berkata bahwa kemajuan Rania sangat pesat, jauh lebih cepat dari perkiraan medis. Tekad Rania yang kuat mempercepat proses regenerasi koneksi sarafnya. Rania mengatur napasnya yang masih memburu. Ia bertanya kepada Dokter Arman tentang rencana selanjutnya. Ia tahu sembuh saja tidak cukup. Fajar harus membayar lunas apa yang telah ia lakukan. Dokter Arman tersenyum tipis lalu mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi potongan kain yang familiar. Itu adalah potongan jilbab Rania yang robek saat ia diselamatkan ke perahu. Dokter Arman memaparkan rencana pertamanya. Ia ingin mengguncang psikologis Fajar. Mereka tidak bisa langsung menyerang secara fisik atau hukum karena Fajar masih memiliki kekuasaan dan citra baik di masyarakat. Mereka harus menghancurkan Fajar dari dalam, membuatnya paranoid dan melakukan kesalahan sendiri. Dokter Arman mengambil jarum suntik steril dan meminta izin pada Rania untuk mengambil sedikit darahnya. Rania mengulurkan lengannya tanpa ragu. Dengan darah segar Rania, Dokter Arman menuliskan 2 kata di atas kain jilbab yang robek itu. Tulisan itu berwarna merah pekat, berantakan, seolah ditulis oleh seseorang yang sedang sekarat dalam keputusasaan. Fajar pembunuh. Malam harinya, Dokter Arman menyelinap ke area danau yang sudah sepi dari penjagaan. Dengan hati-hati agar tidak meninggalkan jejak kaki atau sidik jari, ia mengaitkan kain berisi pesan darah itu pada akar pohon besar yang menjorok ke air, tepat di dekat lokasi jatuhnya Rania. Tempat itu cukup tersembunyi. Namun pasti akan ditemukan jika polisi melakukan penyisiran ulang keesokan harinya. Kain itu akan menjadi bom waktu bagi Fajar. Pesan itu tidak hanya akan mengarahkan kecurigaan polisi, tetapi juga akan menghantui Fajar dengan pertanyaan mengerikan. Apakah Rania sempat selamat menulis pesan itu lalu meninggal? Atau apakah ada orang lain yang tahu? Keesokan paginya, bom waktu itu meledak. Seorang petugas polisi yang sedang menyisir semak-semak menemukan kain tersebut. Penemuan itu langsung mengubah atmosfer pencarian. Kain itu segera dimasukkan ke dalam kantong bukti dan dibawa ke laboratorium forensik. Ketika Fajar dipanggil oleh polisi untuk mengidentifikasi barang bukti tersebut, wajahnya memucat seketika. Ia mengenali motif jilbab itu. Itu adalah jilbab yang dipakai Rania terakhir kali. Namun tulisan darah di atasnya membuat lutut Fajar lemas. Ia menatap tulisan, Fajar pembunuh, itu dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup kencang seolah suara detaknya bisa didengar oleh seluruh petugas di ruangan itu. Polisi mulai menatap Fajar dengan tatapan berbeda. Simpati yang kemarin mereka tunjukkan kini berganti dengan sorot mata curiga dan menyelidik. Komandan polisi bertanya dengan nada interrogatif. Apakah Anda memiliki penjelasan mengenai pesan tersebut? Fajar berusaha keras mengendalikan dirinya. Ia berdalih dengan suara bergetar bahwa mungkin itu ulah orang iseng yang ingin memfitnahnya di tengah musibah ini. Ia bersikeras bahwa ia dan istrinya saling mencintai dan tidak ada alasan baginya untuk menyakiti Rania. Namun benih keraguan telah tertanam. Fajar pulang dari kantor polisi dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa diawasi.
Bayangan Rania yang tenggelam kini tidak lagi terasa seperti kemenangan, melainkan awal dari teror yang tak berujung. Kondisi psikologis Fajar merosot tajam dalam beberapa hari setelah penemuan kain berdarah itu. Ia menjadi paranoid. Setiap kali teleponnya berdering, ia tersentak kaget. Takut itu panggilan dari polisi yang membawa surat penangkapan. Ia mulai membentak asisten rumah tangganya karena hal-hal sepele dan membatalkan semua pertemuan bisnisnya. Ia mengurung diri di rumah mewah yang kini terasa seperti penjara besar yang sunyi. Fajar mencoba meyakinkan dirinya bahwa Rania sudah mati. Tidak mungkin Rania selamat dari danau sedalam itu dengan kondisi lumpuh. Tulisan darah itu pasti rekayasa musuh bisnisnya atau sekadar kebetulan yang sial. Sementara itu, di klinik persembunyian, Rania mulai melatih langkah pertamanya. Dengan berpegangan pada palang besi sejajar, ia menyeret kakinya yang masih terasa berat. Setiap langkah adalah perjuangan melawan gravitasi dan rasa sakit. Tapi Rania tidak berhenti. Dokter Arman melatihnya cara berjalan yang efisien untuk menyembunyikan kepincangannya yang masih tersisa. Selain latihan fisik, mereka juga mulai menyusun tahap kedua dari rencana balas dendam mereka. Rania memberitahu Dokter Arman bahwa Fajar memiliki kebiasaan rutin meminum obat sakit kepala migrain setiap malam karena stres pekerjaan. Obat itu disimpan di laci meja kerjanya yang terkunci. Namun Rania tahu di mana kunci cadangannya disembunyikan. Dokter Arman meracik obat khusus di laboratorium mini miliknya. Ia menggunakan keahlian farmakologinya untuk membuat pil yang bentuk, warna, dan ukurannya persis sama dengan obat migrain milik Fajar. Namun isinya bukanlah pereda nyeri, melainkan campuran senyawa psikotropika dosis rendah yang memiliki efek samping spesifik, meningkatkan kecemasan, memicu paranoia, dan menimbulkan halusinasi visual serta auditori ringan. Obat ini tidak mematikan, tetapi cukup untuk membuat orang yang meminumnya mempertanyakan kewarasannya sendiri. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Suasana sempurna untuk penyusupan. Fajar sedang keluar sebentar untuk membeli makanan karena ia tidak percaya lagi pada masakan pembantunya. Takut diracun. Ini adalah celah waktu yang sempit namun berharga. Rania mengenakan jas hujan hitam besar dan masker, diantar oleh Dokter Arman hingga ke gerbang belakang rumahnya sendiri. Rania tahu titik buta dari kamera CCTV yang dipasang Fajar, karena dulu ia yang mengatur posisinya. Dengan langkah yang masih sedikit tertatih namun pasti, Rania menyelinap masuk melalui pintu dapur yang kodenya belum diganti oleh Fajar. Jantung Rania berdegup kencang saat ia kembali menginjakkan kaki di rumah yang dulu ia anggap surga. Namun ternyata neraka. Ia bergerak cepat menuju ruang kerja Fajar. Tangannya sedikit gemetar saat membuka laci meja dan menemukan botol obat Fajar. Dengan gerakan cepat, ia menukar isi botol itu dengan pil racikan Dokter Arman. Sebelum pergi, Rania melakukan satu hal lagi. Ia mengambil kursi roda cadangan yang tersimpan di gudang, lalu meletakkannya tepat di tengah lorong gelap yang menghadap ke kamar tidur utama. Kursi roda itu dibiarkan kosong, menghadap ke pintu kamar, seolah sedang menunggu penghuninya keluar. Rania berhasil keluar dari rumah tepat sebelum mobil Fajar memasuki garasi. Dari kejauhan, di dalam mobil Dokter Arman yang terparkir di balik bayang-bayang pohon, Rania melihat lampu rumah menyala. Permainan baru saja dimulai. Fajar masuk rumah dengan perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Kepalanya berdenyut nyeri akibat stres diperiksa polisi berulang kali. Ia langsung menuju ruang kerjanya, mengambil botol obat, dan menelan 2 butir pil sekaligus dengan segelas air. Ia berharap bisa tidur nyenyak malam ini dan melupakan semua masalahnya. 1 jam kemudian, efek obat itu mulai bekerja. Fajar yang sedang mencoba tidur mulai merasa gelisah. Suara hujan di luar terdengar seperti bisikan-bisikan orang yang memanggil namanya. Ia membolak-balikan badan. Keringat dingin mulai bercucuran. Tiba-tiba ia mendengar suara decitan roda yang sangat khas. Suara kursi roda yang didorong perlahan di lantai kayu. Mata Fajar terbuka lebar. Napasnya tercekat. Ia yakin ia sendirian di rumah, karena pembantunya tidur di paviliun belakang yang terpisah. Fajar memberanikan diri untuk bangun. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu kamar. Ia membuka pintu perlahan. Kilatan petir menyambar, menerangi lorong rumah yang gelap gulita untuk sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, Fajar melihatnya. Sebuah kursi roda kosong berdiri diam di ujung lorong, menghadap tepat ke arahnya. Fajar terlonjak mundur, jatuh terduduk di lantai.
Jantungnya serasa mau copot. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya ilusi optik. Namun saat ia menyalakan lampu lorong, kursi roda itu benar-benar ada di sana. Nya. Fajar berteriak histeris, memanggil satpam penjaga depan. Satpam berlari masuk dengan wajah panik. Fajar menunjuk-nunjuk kursi roda itu sambil berteriak, bertanya siapa yang menaruhnya di sana. Satpam itu bingung. Ia bersumpah tidak ada orang yang masuk dan semua pintu terkunci rapat. Fajar merasa dunia berputar. Ia yakin tadi ia mendengar suara bisikan Rania. Bayangan-bayangan hitam seolah bergerak di sudut matanya, tapi menghilang saat ia menoleh. Rasa takut yang purba merayapi tulang punggungnya. Apakah arwah Rania datang menuntut balas? Ataukah ia mulai gila? Keesokan harinya, kondisi Fajar semakin memburuk. Tangannya tremor hebat hingga ia kesulitan memegang sendok. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat karena tidak berani tidur. Ia merasa terus diawasi oleh sosok tak kasat mata. Karena tidak tahan lagi, Fajar memutuskan untuk pergi ke dokter spesialis saraf terkenal di kota itu, berharap mendapatkan obat penenang yang lebih kuat. Ia tidak menyadari bahwa dokter yang ia tuju adalah rekan sejawat Dr. Arman yang sudah diberitahu tentang gejala unik ini. Di ruang periksa, dokter melakukan pemeriksaan fisik standar. Ia menyinari mata Fajar dengan senter kecil dan meminta Fajar meluruskan tangannya. Dokter itu mengerutkan kening lalu menatap Fajar dengan tatapan tajam dan penuh selidik. Dokter itu berkata dengan nada serius bahwa gejala yang dialami Fajar sangat spesifik. Pupil mata yang mengecil ekstrim, tremor pada tangan, dan kecemasan berlebih yang disertai halusinasi adalah tanda-tanda keracunan neurotoksin ringan. Dokter itu bertanya dengan nada curiga. Apakah Anda bekerja dengan bahan kimia berbahaya, atau tidak sengaja menelan racun hama? Pertanyaan itu menghantam Fajar seperti palu godam. Racun hama. Neurotoksin. Kata-kata itu memicu ingatan Fajar tentang racun yang ia berikan pada Rania selama berbulan-bulan. Gejalanya persis sama dengan apa yang mulai dialami Rania di awal masa sakitnya. Fajar terdiam kaku. Wajahnya pucat pasi. Pikiran irasional mulai menguasainya. Mungkinkah Rania benar-benar menjadi hantu dan meracuninya balik dari alam kubur? Atau lebih mengerikan lagi, mungkinkah Livia mengkhianatinya dan meracuninya diam-diam agar bisa menguasai harta itu sendirian? Ketidakpercayaan mulai tumbuh di hati Fajar. Rasa curiga menggerogoti logikanya. Ia keluar dari klinik dengan perasaan yang jauh lebih kacau daripada saat ia datang. Ia tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Makanan di rumah mungkin beracun. Obat-obatannya mungkin sudah ditukar. Di dalam mobilnya, Fajar menatap tangannya yang gemetar tak terkendali. Ia merasa terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia rajut sendiri. Dan di suatu tempat di luar sana, Rania dan Dr. Arman tersenyum melihat kehancuran mental musuh mereka yang mulai runtuh perlahan, bata demi bata. Aroma obat-obatan kimia yang menyengat di dalam apotek biasanya membuat Livia merasa tenang dan berkuasa. Namun hari ini aroma itu justru membuatnya mual karena kecemasan yang berlebihan. Livia berdiri di balik meja kasir dengan wajah tegang. Matanya terus-menerus melirik ke arah pintu kaca depan yang menghadap ke jalan raya. Sejak berita hilangnya Rania menjadi topik hangat di media lokal, Livia merasa diawasi. Beberapa kali ia melihat mobil patroli polisi melambat saat melewati apotek tempatnya bekerja. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya prosedur rutin. Tetapi hati kecilnya berteriak bahwa lingkaran hukum sedang menyempit di sekitar lehernya. Livia bukan wanita bodoh. Sebagai apoteker lulusan terbaik, ia tahu persis risiko meracik senyawa berbahaya tanpa resep resmi. Namun cinta buta dan janji manis Fajar telah menyeretnya ke dalam lubang hitam ini. Fajar menjanjikan kehidupan mewah, pernikahan yang sah, dan kebebasan finansial begitu Rania disingkirkan secara perlahan. Rencana awalnya terlihat sempurna. Racun dosis rendah yang tidak terdeteksi. Kematian yang terlihat alami karena penyakit. Warisan yang jatuh ke tangan Fajar. Tetapi insiden di danau itu mengubah segalanya. Rania tidak mati karena sakit di tempat tidur seperti rencana awal, melainkan hilang tenggelam, yang justru memicu penyelidikan polisi besar-besaran. Pintu apotek terbuka kasar. Lonceng di atas pintu berbunyi nyaring membuat Livia terlonjak kaget. Fajar masuk dengan langkah terburu-buru. Penampilannya sangat kacau. Jauh dari sosok pria rapi dan menawan yang dulu membuat Livia jatuh hati. Kemejanya kusut, wajahnya dipenuhi keringat dingin,
dan matanya liar bergerak ke sana kemari. Livia segera memberi isyarat kepada asisten apotekernya untuk menjaga depan, lalu menarik Fajar masuk ruang peracikan obat di bagian belakang yang tertutup dan kedap suara. Begitu pintu tertutup, Fajar langsung mencengkeram bahu Livia dengan kasar. Napasnya memburu, berbau kopi basi dan rokok. Fajar menuduh Livia dengan suara mendesis penuh amarah. Ia bertanya apakah Livia yang menaruh kursi roda, hantu, di rumahnya. Ia bertanya apakah Livia yang menukar obat sakit kepalanya dengan racun. Livia bingung dan ketakutan melihat perilaku Fajar yang paranoid. Ia mencoba melepaskan cengkeraman Fajar, bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak melakukan apapun selain menunggu kabar dari Fajar. Livia justru balik bertanya mengapa Fajar tidak menghubunginya selama 3 hari terakhir. Fajar tertawa sinis, tawa yang terdengar gila di telinga Livia. Ia berkata bahwa ia tidak bisa percaya pada siapapun lagi. Ia menceritakan diagnosis dokter saraf yang mengatakan dirinya keracunan neurotoksin. Fajar menatap Livia dengan tatapan menuduh. Yakin bahwa Livia ingin membunuhnya untuk menghilangkan jejak dan menguasai uang yang pernah ia transfer. Pertengkaran hebat pun pecah. Suara mereka meninggi. Livia yang merasa dikhianati mulai menangis dan berteriak bahwa semua ide racun itu adalah permintaan Fajar. Livia mengingatkan bahwa ia masih menyimpan bukti chat dan log pemesanan bahan kimia ilegal itu. Tanpa mereka sadari, di seberang jalan, di dalam sebuah mobil SUV dengan kaca film gelap, sepasang mata sedang mengamati dan merekam semuanya. Rania duduk di kursi penumpang depan memegang alat penyadap suara canggih yang diarahkan ke dinding kaca apotek. Getaran suara dari pertengkaran di dalam ruangan itu tertangkap oleh sensor laser dan diterjemahkan menjadi audio yang jernih di headphone yang dipakai Rania. Rania mendengarkan setiap kata, setiap tuduhan. Setiap pengakuan dosa yang keluar dari mulut suami dan selingkuhannya itu. Hati Rania tidak lagi terasa sakit mendengar perselingkuhan itu. Rasa cemburu itu sudah mati. Digantikan oleh kepuasan dingin melihat kedua pengkhianat itu saling menerkam satu sama lain. Dr. Arman yang duduk di kursi pengemudi menatap Rania dan bertanya apakah bukti rekaman ini sudah cukup untuk ke polisi. Rania menggeleng pelan. Belum saatnya, katanya. Memasukkan mereka ke penjara sekarang terlalu mudah. Rania ingin mereka merasakan ketakutan yang mencekam, rasa tidak aman, dan keputusasaan yang sama seperti yang ia rasakan saat lumpuh di kursi roda. Ia ingin menghancurkan mental mereka sebelum menghancurkan hidup mereka. Kembali ke dalam apotek, pertengkaran mencapai puncaknya saat Fajar melontarkan ancaman yang fatal. Ia berkata dengan nada dingin bahwa jika polisi sampai mengendus keterlibatan mereka, ia akan memastikan Livia yang menanggung semua kesalahannya. Fajar akan bersaksi bahwa Livia adalah wanita obsesif yang meracuni istri sahnya karena cemburu, dan ia tidak tahu apa-apa. Fajar merasa posisinya aman karena ia tidak pernah menyentuh racun itu secara langsung. Livia lah yang meraciknya. Mendengar itu, wajah Livia pucat pasi. Cinta yang ia agung-agungkan hancur berkeping-keping menjadi kebencian. Fajar keluar dari ruangan itu, membanting pintu, meninggalkan Livia yang terduduk lemas di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Malam harinya, teror untuk Livia dimulai. Sebuah paket diantar oleh kurir ojek online ke apartemen Livia. Paket itu terbungkus rapi dengan kertas kado bermotif bunga, seolah-olah hadiah dari pengagum rahasia. Dengan tangan gemetar sisa pertengkaran tadi siang, Livia membuka kotak itu. Isinya membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di dalam kotak itu terdapat sebuah botol kaca kecil kosong, botol bekas tetrodotoksin yang dulu ia berikan kepada Fajar. Di samping botol itu ada selembar foto yang dicetak dengan kualitas tinggi. Foto itu memperlihatkan momen intim Livia dan Fajar di dalam mobil. Diambil dari sudut yang mustahil, kecuali ada orang yang mengintai mereka dari jarak sangat dekat. Di balik foto itu terdapat tulisan tangan yang rapi dan tegas. Fajar akan mengorbankanmu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadilah saksi kunci kami atau kau akan membusuk di penjara bersamanya sebagai pembunuh berencana. Hubungi nomor ini jika ingin selamat. Di bawah pesan itu tertera sebuah nomor telepon yang tidak dikenal. Livia melempar foto itu ke meja seolah benda itu terbakar. Tubuhnya menggigil hebat. Ia sadar ada pihak ketiga yang tahu segalanya. Pihak ketiga ini memiliki bukti yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Livia mondar-mandir di ruang tamunya yang sempit. Pikirannya berpacu antara loyalitas dan insting bertahan hidup. Kata-kata Fajar tadi siang terngiang kembali,
tentang bagaimana ia akan menumbalkannya. Livia menyadari bahwa ia hanyalah alat bagi Fajar. Begitu alat itu rusak atau membahayakan, Fajar akan membuangnya tanpa ragu. Rasa takut akan penjara dan rasa sakit hati dikhianati bercampur menjadi satu keputusan nekat. Dengan tangan gemetar, Livia mengambil ponselnya. Ia mengetik nomor yang tertera di foto itu. Telepon tersambung. Di ujung sana terdengar suara pria yang tenang dan berwibawa. Suara Dr. Arman. Livia bertanya dengan suara parau siapa orang ini. Dr. Arman hanya menjawab singkat. Teman dari wanita yang kalian racuni. Seminggu telah berlalu sejak insiden di danau. Kondisi keuangan Fajar berada di ujung tanduk. Pembekuan aset yang dilakukan pihak bank karena status Rania yang hilang benar-benar mencekik lehernya. Kreditur dari investasi bodong yang ia ikuti mulai menerornya, mengirim preman untuk menggedor gerbang rumahnya di malam hari. Fajar terjepit dari segala sisi. Ia butuh uang tunai dalam jumlah besar, dan ia butuh cepat. Ia sudah mencoba menggadaikan sertifikat rumah. Tetapi karena sertifikat itu atas nama Ibu Rania dan belum balik nama, prosesnya ditolak mentah-mentah. Fajar merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin yang terbakar. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Fajar berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya Fajar tidak akan mengangkat. Tetapi kali ini ia berharap itu adalah kabar baik tentang penemuan jasad Rania. Namun suara di seberang sana bukanlah polisi. Melainkan suara seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai konsultan hukum Hadi Wijaya. Pria itu berbicara dengan nada profesional dan meyakinkan. Ia mengklaim memiliki spesialisasi dalam mengurus kasus sengketa warisan yang macet karena masalah birokrasi, termasuk kasus orang hilang. Pak Hadi menjelaskan bahwa ia tahu masalah yang sedang dihadapi Fajar. Ia menawarkan solusi jalur belakang untuk mencairkan sebagian dana deposito Ibu Rania yang tersimpan di bank swasta tanpa perlu menunggu surat kematian resmi. Syaratnya sederhana. Fajar harus menandatangani beberapa dokumen pengalihan kuasa dan memberikan komisi sebesar 30%. Bagi Fajar yang serakah, potongan 30% itu sangat besar. Namun dalam kondisinya sekarang, itu adalah satu-satunya jalan keluar. Ketamakan dan ketakutan mengalahkan logika sehatnya. Fajar menyetujui pertemuan itu tanpa berpikir panjang. Tempat pertemuan yang ditentukan oleh Pak Hadi cukup aneh. Bukan di kantor hukum di pusat kota, melainkan di sebuah gedung tua bekas klinik rehabilitasi jiwa di pinggiran kota yang sudah lama tutup. Pak Hadi beralasan bahwa pertemuan ini bersifat rahasia dan ilegal sehingga harus dilakukan di tempat yang tidak terpantau CCTV publik atau saksi mata. Fajar yang sudah gelap mata karena butuh uang menelan alasan itu mentah-mentah. Malam itu, Fajar memacu mobilnya membelah kegelapan menuju lokasi. Gedung klinik tua itu berdiri angker di tengah lahan kosong yang ditumbuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Ket dindingnya sudah mengelupas. Jendela-jendelanya gelap seperti mata yang buta. Plang nama klinik itu sudah miring nyaris jatuh. Angin malam bersiul melewati lorong-lorong bangunan, menciptakan suara desingan yang menyeramkan. Fajar merapatkan jaketnya, membawa tas berisi dokumen-dokumen identitas yang diminta. Ia menyalakan senter ponselnya dan melangkah masuk lobi utama yang penuh debu dan sarang laba-laba. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hadi. Naik ke lantai 2. Ruang terapi nomor 4 di ujung lorong kanan. Saya sudah menunggu. Fajar menelan ludah. Suasana tempat itu benar-benar membuatnya tidak nyaman. Namun bayangan tumpukan uang tunai memaksanya terus melangkah. Fajar menaiki tangga kayu yang berderit setiap kali dipijak. Lantai 2 jauh lebih gelap. Cahaya bulan hanya masuk samar-samar lewat ventilasi. Fajar berjalan menyusuri lorong panjang. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya yang menggema. Ia sampai di depan pintu dengan tulisan pudar. Ruang terapi 4. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu tidak terlihat ada cahaya lampu. Fajar mendorong pintu itu perlahan sambil memanggil nama Pak Hadi dengan suara ragu. Pintu terbuka lebar. Fajar melangkah masuk. Tiba-tiba, klik. Sebuah lampu sorot yang sangat terang menyala tepat di tengah ruangan, menyilaukan mata Fajar. Ia menutup wajahnya dengan lengan. Ketika matanya mulai beradaptasi dengan cahaya itu, pemandangan di hadapannya membuat darahnya membeku seketika. Di tengah lingkaran cahaya itu, tidak ada meja kerja ataupun pengacara. Yang ada hanyalah sebuah kursi roda kosong, jenis yang persis sama dengan milik Rania.
Kursi roda itu berdiri tegak, seolah ada seseorang yang duduk di sana, namun tak kasat mata. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang ada di sekeliling kursi itu. Di lantai tersusun ratusan botol kecil bekas obat. Botol-botol itu adalah botol suplemen herbal yang selama ini Fajar berikan kepada Rania setiap hari. Ratusan botol itu disusun dengan sangat rapi dan presisi membentuk satu kata besar di lantai. Pendusta. Fajar mundur selangkah. Napasnya tercekat. Ini bukan pertemuan bisnis. Ini jebakan. Seseorang tahu rahasianya. Seseorang telah mengumpulkan semua botol racun yang selama ini ia buang di tempat sampah terpisah untuk menghilangkan jejak. Bagaimana mungkin botol-botol itu ada di sini? Tiba-tiba sebuah rekaman suara berputar dari pengeras suara yang tersembunyi di sudut ruangan yang gelap. Suara itu adalah suara Fajar sendiri. Rekaman percakapannya dengan Livia di dalam mobil beberapa bulan lalu saat merencanakan dosis racun. Tenang saja, Livia. Rania itu bodoh. Dia akan meminum apa saja yang kuberikan karena dia pikir aku suaminya yang saleh. Suara tawa Fajar dalam rekaman itu menggema di dinding-dinding ruangan kosong. Terdengar begitu jahat dan mengerikan. Fajar menutup telinganya, berteriak menyuruh suara itu berhenti. Ia merasa dipermainkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ia berbalik badan dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari ruangan itu. Ia menuruni tangga dengan panik, beberapa kali hampir terpeleset karena kakinya lemas. Ia tidak peduli lagi pada uang warisan. Ia hanya ingin pergi dari tempat terkutuk itu. Ia berlari menuju mobilnya. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci. Saat mesin mobil menyala dan lampu sorot mobil menerangi semak-semak di depan, Fajar melihat sekilas bayangan seseorang berdiri. Sosok itu menatapnya dari balik pohon besar. Sosok itu mengenakan busana panjang tertutup. Berdiri tegak tanpa kursi roda. Namun sebelum Fajar bisa memastikan siapa itu, ia sudah menginjak gas dalam-dalam. Mobilnya melesat meninggalkan area klinik tua itu dengan kecepatan gila. Di balik pohon, Rania menurunkan tudung kepalanya. Ia berdiri tegak. Kedua kakinya menopang tubuhnya dengan kuat, meskipun masih terasa sedikit nyeri. Di sampingnya, Dr. Arman mematikan remote kontrol lampu sorot dan audio. Rania menatap debu yang ditinggalkan mobil suaminya dengan tatapan dingin. Ia tidak merasa puas hanya dengan menakut-nakuti. Ini baru permulaan. Jebakan malam ini bukan hanya untuk meneror mental Fajar, tetapi juga untuk mengonfirmasi bahwa Fajar memang berniat mencairkan warisan secara ilegal. Rekaman pembicaraan telepon Fajar dengan Pak Hadi, yang sebenarnya adalah Dr. Arman dengan alat pengubah suara, sudah tersimpan rapi sebagai bukti niat jahat dan penipuan terencana. Rania berbalik menatap Dr. Arman. Wajahnya yang diterpa cahaya bulan terlihat keras namun cantik dalam tekadnya. Ia berkata bahwa Fajar sekarang sudah benar-benar terisolasi. Uangnya tidak ada. Mentalnya hancur. Ia merasa dikejar hantu. Sekarang saatnya memberikan pukulan terakhir yang akan memaksanya membuka topeng di depan seluruh dunia. Rania meminta Dr. Arman menyiapkan tahap selanjutnya. Kebangkitan. Rania siap untuk pulang ke rumah. Rumah mewah bercat putih itu tampak ramai malam ini. Namun bukan keramaian pesta yang penuh tawa, melainkan keramaian yang diselimuti suasana duka yang dibuat-buat. Fajar menggelar acara pengajian 40 hari untuk mengenang hilangnya Rania. Tenda-tenda besar berwarna putih didirikan di halaman depan, menaungi ratusan kursi lipat yang diduduki oleh para tamu undangan. Fajar sengaja mengundang tokoh-tokoh masyarakat, rekan bisnis, dan tetangga kompleks elit itu untuk hadir. Tujuannya sangat jelas dan pragmatis. Memulihkan citranya yang mulai retak akibat desas-desus dan pemeriksaan polisi yang berulang kali. Fajar ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah suami yang berduka. Suami yang kehilangan separuh jiwanya. Suami yang paling menderita atas musibah ini. Fajar berdiri di depan pintu utama, menyambut para tamu yang datang silih berganti. Ia mengenakan baju koko berwarna putih bersih dan peci hitam, tampilan yang dirancang untuk memancarkan aura kesalehan dan ketabahan. Namun bagi siapapun yang memperhatikan dengan jeli, wajah Fajar tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Kulitnya pucat dan kusam. Tangannya yang disembunyikan di balik punggung terus-menerus gemetar. Senyum yang ia paksakan setiap kali bersalaman terasa kaku dan hampa. Di dalam kepalanya, suara rekaman dari gedung klinik tua itu masih terus berdengung.
Meneriakkan kata, pendusta. Fajar merasa setiap mata yang menatapnya sedang menelanjangi dosa-dosanya. Seolah semua orang tahu apa yang telah ia lakukan. Acara dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci. Suara lantunan doa menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui pengeras suara mahal. Fajar duduk di barisan paling depan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia mencoba memejamkan mata, berharap doa-doa ini bisa mengusir hantu Rania yang menghantuinya setiap malam. Namun semakin ia mencoba khusyuk, semakin ia merasa tercekik. Aroma bunga melati dan sedap malam yang dipasang di setiap sudut ruangan membuatnya mual. Bau itu mengingatkannya pada bau tanah kuburan. Bau kematian yang seharusnya sudah menelan Rania, namun gagal. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya, membasahi kerah bajunya. Ia merasa seperti seorang penipu yang sedang diadili di rumahnya sendiri. Setelah sesi doa selesai, tiba giliran Fajar untuk memberikan sambutan. Ia berjalan gontai menuju podium kecil yang disiapkan di depan. Mikrofon digenggamnya dengan tangan yang bergetar. Fajar menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kemampuan aktingnya. Ia mulai berbicara dengan suara yang sengaja dibuat parau dan menahan tangis. Ia bercerita tentang betapa sepinya rumah ini tanpa kehadiran Rania. Ia menceritakan kenangan-kenangan manis palsu tentang bagaimana ia merawat Rania dengan penuh kasih sayang selama sakit. Ia bahkan menyebut nama ibu Rania, mengatakan bahwa ia yakin Rania kini sudah tenang di sisi sang pencipta bersama ibunya. Beberapa ibu-ibu pengajian terlihat menyeka air mata mereka, tersentuh oleh drama yang dimainkan Fajar. Fajar merasa sedikit lega melihat reaksi itu. Rencananya berhasil. Simpati publik mulai kembali padanya. Namun, di tengah kalimat penutup pidatonya yang dramatis, tiba-tiba suasana berubah drastis. Angin kencang mendadak berhembus masuk melalui pintu depan yang terbuka lebar. Lilin-lilin hias di meja tamu padam seketika. Suara gemuruh halus terdengar dari arah gerbang. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang asing berhenti tepat di depan lobi rumah. Lampu sorot mobil itu membelah kegelapan malam, menyilaukan mata para tamu. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria turun terlebih dahulu. Itu adalah Dr. Arman, mengenakan setelan jas formal. Tampak gagah dan berwibawa. Dr. Arman berjalan memutar dan membukakan pintu penumpang belakang. Waktu seakan berhenti bagi Fajar. Jantungnya berhenti berdetak saat melihat sepasang kaki jenjang berbalut sepatu datar menapak turun ke aspal. Kaki itu menapak dengan kuat, mantap, dan penuh percaya diri. Bukan kaki orang lumpuh. Bukan kaki orang mati. Sosok wanita itu keluar sepenuhnya dari dalam mobil. Ia mengenakan gamis hitam berbahan bludru yang terlihat sangat elegan dan jilbab senada yang menutupi dada dengan rapi. Wajahnya bersih, segar, dan memancarkan cahaya kesehatan yang luar biasa. Itu Rania. Rania hidup. Rania berdiri. Rania berjalan. Kekagetan melanda seluruh ruangan seperti gelombang tsunami. Bisik-bisik para tamu langsung meledak menjadi dengungan keras. Gelas-gelas minuman berdenting karena tangan yang memegangnya gemetar kaget. Semua orang tahu cerita bahwa Rania lumpuh total dan hilang tenggelam. Melihatnya kini berjalan masuk dengan langkah anggun tanpa bantuan kursi roda, adalah keajaiban yang sulit dipercaya. Rania berjalan melintasi karpet merah yang digelar di tengah ruangan. Tatapannya lurus ke depan, tertuju tepat pada Fajar yang masih mematung di atas podium. Fajar merasa lututnya berubah menjadi jeli. Mikrofon di tangannya terlepas dan jatuh berdebum ke lantai, menghasilkan suara denging yang menyakitkan telinga. Namun Fajar tidak mendengarnya. Telinganya berdenging oleh suara darahnya sendiri yang memompa kencang ke kepala. Ia ingin lari, ingin berteriak, ingin pingsan. Tapi tubuhnya kaku seolah dipaku ke lantai. Otaknya berusaha keras mencari penjelasan logis. Apakah ini hantu? Apakah ini kembaran Rania? Tatapan mata itu adalah tatapan Rania. Tatapan istri yang dulu selalu menatapnya dengan cinta, namun kini menatapnya dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ketenangan yang mematikan. Rania terus melangkah mendekat, didampingi Dr. Arman yang berjalan satu langkah di belakangnya seperti seorang pengawal setia. Para tamu secara otomatis menyingkir, memberikan jalan bagi sang nyonya rumah yang bangkit dari kematian. Rania sampai di depan podium. Ia tidak naik ke atas, melainkan berhenti tepat di hadapan Fajar yang berdiri kaku.
Tinggi mereka kini sejajar karena Fajar sedikit membungkuk akibat ketakutan. Rania tersenyum. Senyum itu sangat manis, sangat lembut. Namun bagi Fajar, senyum itu lebih tajam daripada pisau belati manapun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya, Rania mengulurkan tangannya, meraih tangan kanan Fajar yang dingin dan berkeringat. Fajar tersentak ingin menarik tangannya, tapi ia sadar ratusan mata sedang menonton. Ia tidak bisa menolak. Rania memegang tangan suaminya. Lalu, dengan gerakan takzim seorang istri yang salehah, ia menunduk dan mencium punggung tangan Fajar. Pemandangan itu membuat para tamu terharu. Mereka berpikir ini adalah momen pertemuan suami istri yang mengharukan. Sebuah adegan film romantis yang terjadi di dunia nyata. Mereka tidak tahu perang dingin yang sedang terjadi dalam sentuhan itu. Saat bibir Rania menyentuh kulit tangan Fajar, Fajar merasakan sesuatu yang membuatnya ingin menjerit kesakitan. Rania tidak sekadar memegang tangannya. Rania meremas jari jemari Fajar dengan kekuatan penuh. Cengkeraman itu begitu kuat hingga tulang-tulang jari Fajar terasa bergeser dan remuk. Itu adalah bukti fisik yang tak terbantahkan. Kekuatan itu menunjukkan bahwa Rania benar-benar sembuh. Otot-ototnya berfungsi sempurna, bahkan lebih kuat dari sebelumnya berkat latihan fisik brutal yang ia jalani. Fajar meringis menahan sakit. Matanya melotot menatap Rania. Namun Rania tidak melepaskan cengkeramannya. Ia mengangkat wajahnya setelah mencium tangan itu. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Fajar, seolah hendak memberikan pelukan rindu. Di depan kamera wartawan lokal dan mata para tamu, mereka terlihat berpelukan mesra. Rania melingkarkan lengannya di bahu Fajar, menepuk-nepuk punggung suaminya dengan lembut. Namun bibirnya bergerak membisikkan kalimat yang hanya bisa didengar oleh Fajar seorang. Suara itu rendah, dingin, menusuk langsung ke jantung. Aku sudah pulang, Mas. Kenapa tubuhmu gemetar? Kecewa melihat aku masih bernapas dan berjalan? Fajar merasa seluruh darah di wajahnya terkuras habis. Ia ingin mendorong Rania menjauh, tapi pelukan Rania menguncinya dengan erat. Dokter Arman yang berdiri di samping mereka menatap Fajar dengan tatapan penuh kemenangan. Tangannya terlipat di dada, memastikan Fajar tidak melakukan gerakan bodoh. Rania melanjutkan bisikannya. Permainan petak umpet sudah selesai. Sekarang giliranku yang menjadi pemburu. Fajar merasakan dunia berputar. Kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya. Rania kemudian melepaskan pelukannya dan berbalik menghadap para tamu. Ia mengambil mikrofon lain yang disodorkan oleh pembawa acara. Dengan suara yang jernih dan lantang, Rania menyapa semua orang. Ia meminta maaf karena telah membuat kegaduhan dan kekhawatiran. Rania mengarang cerita dengan sangat lancar. Ia mengatakan bahwa insiden di danau itu sebenarnya adalah momen di mana ia diselamatkan oleh seorang dokter spesialis dari luar negeri yang kebetulan lewat. Ia mengaku dibawa ke fasilitas medis rahasia untuk menjalani terapi eksperimental yang ternyata berhasil menyembuhkan kelumpuhannya dalam waktu singkat. Karena prosedur medis yang ketat dan isolasi, ia tidak bisa menghubungi siapapun, termasuk suaminya tercinta. Para tamu bertepuk tangan riuh. Mereka bersorak memuji kebesaran Tuhan atas kesembuhan Rania. Tidak ada yang curiga. Cerita itu terdengar masuk akal bagi orang awam, apalagi didukung dengan kehadiran Dokter Arman yang terlihat sangat profesional. Fajar hanya bisa berdiri di sana, mengangguk-angguk kaku seperti boneka rusak. Dipaksa ikut tersenyum dalam sandiwara yang ia tidak ketahui naskahnya. Ia sadar ia baru saja dijebak dalam perangkap yang paling memalukan. Rania tidak melaporkannya ke polisi saat itu juga. Rania memilih mempermalukannya secara perlahan. Mengikatnya kembali dalam pernikahan ini. Menyiksanya di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, pesta duka cita Fajar berubah menjadi pesta penyambutan Rania. Dan bagi Fajar, itu adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Jam dinding besar di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Tamu terakhir baru saja pulang 5 menit yang lalu. Suara mesin mobil yang menjauh perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang berat dan mencekam di dalam rumah mewah itu. Asisten rumah tangga sudah diperintahkan Fajar untuk pulang ke paviliun belakang, dan tidak keluar apapun yang terjadi. Kini, di ruang tamu yang luas dan dipenuhi sisa-sisa dekorasi pengajian, hanya tinggal mereka berdua. Fajar dan Rania. Suami dan istri yang kini berdiri di dua sisi jurang kebencian yang tak terukur dalamnya. Fajar berjalan cepat menuju pintu utama,
membantingnya hingga tertutup rapat, lalu memutar kunci ganda dengan tangan yang masih gemetar. Ia berbalik badan, menatap Rania yang sedang duduk santai di sofa tunggal sambil menyesap teh hangat. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ketenangan Rania itu justru memicu ledakan di dalam kepala Fajar. Topeng kesalehan dan kesabaran yang ia pakai selama berjam-jam di depan tamu akhirnya hancur berkeping-keping. Wajah aslinya yang beringas, penuh ketakutan bercampur amarah, kini terlihat jelas. Urat-urat di lehernya menonjol. Matanya merah menyala seperti orang yang kerasukan. Fajar berteriak dengan suara parau. "Kenapa kamu tidak mati saja?" Ia melempar peci hitamnya ke lantai dan menginjak-injaknya. Ia berjalan mondar-mandir seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar. Ia meracau tentang betapa dekatnya ia dengan kebebasan dan kekayaan itu. Fajar merasa dipermainkan takdir. Ia sudah melakukan segalanya dengan rapi. Racun itu. Skenario kecelakaan. Akting di depan polisi. Semuanya sempurna. Kenapa wanita lumpuh yang lemah ini bisa merusak segalanya? Fajar menuding Rania, menuduhnya sebagai iblis yang bangkit dari kubur untuk menyengsarakan hidupnya. Rania meletakkan cangkir tehnya perlahan di atas meja kaca tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ia menatap suaminya dengan tatapan datar. Tanpa rasa takut, tanpa rasa cinta. Rania menjawab dengan tenang. Ia tidak mati karena Tuhan masih menyayanginya, dan ingin menunjukkan wajah asli Fajar. Rania mulai membongkar satu persatu kartu asnya. Ia menyebut nama Livia. Ia menyebut jenis racun tetrodotoksin. Ia menyebut tanggal-tanggal di mana Fajar memaksanya meminum obat herbal. Setiap fakta yang keluar dari mulut Rania adalah tamparan keras bagi Fajar. Mendengar nama Livia disebut, Fajar terdiam sesaat. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Livia adalah penyebab kebocoran informasi ini. Fajar merasa dikepung dari segala arah. Ia tidak punya jalan keluar lagi. Hartanya dibekukan. Reputasinya akan hancur jika kebenaran ini terungkap. Dan sekarang ia menghadapi istri yang tahu segalanya. Insting primitif Fajar mengambil alih. Fight or flight. Dan karena ia tidak bisa lari dari rumahnya sendiri, ia memilih untuk bertarung. Pikiran gila merasuki kepalanya. Jika ia membunuh Rania sekarang, malam ini juga, mungkin ia masih punya kesempatan. Ia bisa mengarang cerita bahwa ada perampok masuk setelah pesta. Atau Rania terpeleset dan jatuh dari tangga. Ya, Rania harus mati. Kali ini untuk selamanya. Fajar melihat sekeliling mencari senjata. Matanya tertuju pada sebuah vas bunga keramik besar yang berat di atas meja konsol. Tanpa berpikir panjang, Fajar menyambar vas itu. Ia membuang bunga-bunga di dalamnya ke lantai. Dengan vas seberat 3 kilogram di tangan kanannya, Fajar menerjang ke arah Rania sambil berteriak seperti orang gila. Ia mengayunkan vas itu tinggi-tinggi, berniat menghantamkannya ke kepala Rania untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Namun Rania sudah mengantisipasi momen ini sejak detik pertama ia melangkah masuk rumah. Ia tidak bergerak panik. Saat Fajar sudah dalam jarak serang, Rania bangkit dengan gerakan gesit yang sudah dilatih berulang kali oleh Dr. Arman. Ia tidak mundur. Ia maju satu langkah menyamping untuk menghindari lintasan ayunan vas bunga. Vas itu menghantam sandaran sofa dengan suara keras, pecah berkeping-keping. Serpihan keramik berhamburan kemana-mana. Fajar kehilangan keseimbangan akibat momentum pukulannya yang meleset. Sebelum Fajar sempat memulihkan posisinya, Rania bertindak. Ia bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis di kursi roda. Rania menangkap pergelangan tangan Fajar, memutarnya ke belakang punggung dengan teknik kuncian sendi yang menyakitkan. Fajar menjerit. Sisa pecahan vas terlepas dari tangannya. Namun Rania belum selesai. Dengan jari-jarinya yang kuat, ia menekan titik saraf di pangkal leher Fajar, tepat di pertemuan otot bahu dan leher. Tekanan presisi itu mengirimkan sinyal kejut ke otak Fajar, menyebabkan kelumpuhan sementara pada otot motoriknya. Lutut Fajar lemah seketika. Tubuhnya ambruk ke lantai karpet. Ia mencoba bangkit. Namun tubuhnya tidak mau menuruti perintah otaknya. Ia hanya bisa menggeliat di lantai. Menatap Rania dengan pandangan tidak percaya. Istrinya yang dulu lembut dan penurut kini berdiri menjulang di atasnya seperti raksasa. Rania merapikan jilbabnya yang sedikit miring. Napasnya teratur.
Tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Ia menatap Fajar yang tak berdaya di lantai dengan tatapan iba sekaligus jijik. Tiba-tiba suara sirene polisi terdengar meraung-raung dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumah. Fajar membelalakan matanya. Bagaimana polisi bisa tahu? Ia baru saja menyerang Rania beberapa detik yang lalu. Pintu depan yang tadi dikunci Fajar didobrak paksa dari luar dengan sekali hantam. Daun pintu terbuka lebar, menampilkan sosok Dr. Arman yang berdiri di depan, diikuti oleh satu regu polisi bersenjata lengkap. Dr. Arman tidak langsung menunjuk Fajar. Ia justru berjalan tenang menuju rak buku besar yang ada di sudut ruang tamu. Tepat di belakang posisi Fajar menyerang tadi. Dr. Arman menggeser sebuah buku tebal. Memperlihatkan sebuah ponsel pintar yang disembunyikan di sana, dengan kamera menghadap ke seluruh ruangan. Ponsel itu menyala. Menampilkan antarmuka aplikasi media sosial yang sedang melakukan siaran langsung. Live streaming. Fajar menatap layar ponsel itu dengan horor. Di sudut layar terlihat angka penonton yang mencapai ribuan orang. Kolom komentar bergerak sangat cepat. Berisi hujatan, sumpah serapah, dan keterkejutan netizen yang baru saja menyaksikan secara real-time percobaan pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Rania telah merencanakan ini semua. Ia tahu Fajar akan menyerangnya begitu tamu pulang. Ia sengaja memancing emosi Fajar agar watak aslinya keluar. Dan sekarang bukan hanya polisi yang menjadi saksi. Tapi ribuan orang di dunia maya telah melihat betapa kejamnya Fajar. Tidak ada alibi yang bisa menyelamatkannya lagi. Tidak ada cerita perampok. Tidak ada kecelakaan. Bukti visual itu abadi di internet. Polisi segera merangsek masuk. Mereka menyergap Fajar yang masih terkapar lemas di lantai. Tangannya ditekuk ke belakang. Borgol besi dipasang dengan bunyi klik yang dingin. Fajar tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Mentalnya sudah hancur lebur. Ia diseret bangun oleh dua petugas. Saat digiring keluar melewati Rania, Fajar berhenti sejenak. Ia menatap istrinya. Mencari sisa-sisa cinta atau belas kasihan di mata itu. Namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Rania menatap Fajar lurus di mata. Ia tidak berteriak marah. Tidak juga menangis. Dengan suara yang sangat tenang, ia mengucapkan kalimat perpisahan. Harta yang begitu kau inginkan kini aman selamanya dari tangan kotormu. Kau tidak perlu khawatir soal tempat tinggal. Negara akan menyediakannya gratis seumur hidup di balik jeruji besi. Nikmati kesendirian yang akan datang. Kesendirian panjang. Di mana kau akan punya banyak waktu untuk merenungi betapa bodohnya kau telah menyia-nyiakan istri yang tulus demi keserakahan yang fana. Fajar digiring keluar menuju mobil patroli. Lampu biru merah berputar-putar menyilaukan mata. Tetangga yang belum tidur keluar rumah. Mereka menonton dengan wajah kaget dan jijik. Fajar menundukkan kepalanya dalam-dalam. Menyembunyikan wajahnya dari dunia yang kini membencinya. Di ambang pintu, Rania berdiri berdampingan dengan Dr. Arman. Mereka menatap kepergian mobil polisi itu hingga hilang di tikungan jalan. Malam itu, perang panjang itu berakhir. Sang korban telah menjadi pemenang. Dan sang pemangsa kini telah masuk ke dalam kandang yang ia buat sendiri. Ruang sidang pengadilan negeri pagi itu terasa sangat sesak dan pengap. Seolah seluruh udara telah dihisap habis oleh ketegangan yang menggantung di langit-langit. Ratusan orang memadati kursi pengunjung. Mulai dari wartawan dengan kamera yang siap membidik, kerabat jauh yang tiba-tiba muncul mengaku saudara, hingga masyarakat umum yang penasaran dengan akhir dari drama rumah tangga yang viral di media sosial ini. Suara dengungan kipas angin besar di sudut ruangan kalah oleh bisik-bisik spekulasi yang berdengung seperti sarang lebah yang terusik. Di kursi pesakitan, Fajar duduk dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya yang dulu rapi dan percaya diri kini terlihat kusam. Ditumbuhi brewok yang tidak terawat. Matanya cekung, menandakan kurang tidur yang kronis. Meski demikian, sisa-sisa keangkuhan masih terlihat dari cara duduknya yang tegak dan dagu yang diangkat tinggi. Seolah ia masih percaya bisa lolos dari jerat hukum ini. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali. Suara palu menggema keras, membungkam keriuhan ruangan. Sidang dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi ahli ini adalah momen yang paling ditunggu. Pengacara Fajar, seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal yang dibayar dari sisa-sisa tabungan terakhirnya,
mencoba membangun narasi pembelaan yang agresif. Ia berargumen bahwa kliennya adalah korban manipulasi. Ia menuduh Rania memiliki gangguan kejiwaan pasca kecelakaan yang membuatnya merekayasa skenario penculikan dan percobaan pembunuhan demi mendapatkan sensasi publik. Pengacara itu bahkan berani menuduh bahwa video siaran langsung penyerangan malam itu adalah adegan yang diprovokasi oleh Rania agar Fajar terlihat bersalah. Rania yang duduk di kursi saksi korban menatap sandiwara pembelaan itu dengan tenang. Ia tidak terpancing emosi. Ia tahu kebenaran ada di pihaknya. Dan kebenaran itu memiliki bentuk yang solid. Sains. Jaksa penuntut umum kemudian memanggil saksi ahli pertamanya. Pintu ruang sidang terbuka. Dr. Arman melangkah masuk. Ia berjalan tegap menuju mimbar saksi, membawa sebuah koper besi berisi dokumen medis. Ia disumpah di bawah kitab suci. Lalu mulai memberikan kesaksian yang akan meruntuhkan seluruh argumen pembelaan Fajar. Dr. Arman membuka presentasinya dengan menampilkan grafik medis di layar proyektor besar. Grafik itu menunjukkan hasil analisis darah Rania yang diambil secara berkala selama 6 bulan terakhir. Sampel yang diam-diam diambil Dr. Arman, bahkan saat ia sudah dipecat, melalui bantuan perawat setia yang masih bekerja di rumah sakit lama. Dr. Arman menjelaskan dengan bahasa yang lugas namun ilmiah tentang keberadaan tetrodotoksin dalam sistem tubuh Rania. Ia menjelaskan bahwa zat ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan di apotek biasa, apalagi dikonsumsi secara tidak sengaja. Ini adalah racun saraf poten yang bekerja memblokir saluran natrium di sel saraf, menyebabkan kelumpuhan otot motorik tanpa mempengaruhi kesadaran korban. Ruang sidang hening. Terpukau oleh penjelasan mengerikan itu. Dr. Arman menggambarkan betapa menderitanya Rania. Ia sadar sepenuhnya. Bisa mendengar. Bisa merasakan sakit, namun tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk berteriak minta tolong. Itu adalah penjara biologis yang diciptakan secara sengaja. Dr. Arman juga mematahkan argumen pengacara Fajar yang mengatakan Rania pura-pura sakit. Ia menunjukkan bukti MRI tulang belakang Rania yang bersih tanpa cedera permanen. Satu-satunya alasan Rania tidak bisa berjalan adalah karena asupan racun yang diberikan setiap hari dalam dosis yang sangat presisi. Dosis yang cukup untuk melumpuhkan, tapi tidak membunuh. Sebuah metode penyiksaan yang membutuhkan pengetahuan medis mendalam. Pengacara Fajar mencoba menyerang kredibilitas Dr. Arman dengan mengungkit kasus pemecatannya karena dugaan malpraktik. Namun Dr. Arman sudah siap. Ia mengeluarkan bukti balasan berupa rekaman CCTV rumah sakit yang sempat dihapus, namun berhasil dipulihkan oleh tim forensik digital. Rekaman itu memperlihatkan pertemuan rahasia antara Fajar dan direktur rumah sakit sehari sebelum pemecatan Dr. Arman, serta bukti transfer uang dalam jumlah besar dari rekening Fajar ke rekening pribadi sang direktur. Bukti ini tidak hanya membersihkan nama Dr. Arman, tetapi juga membuktikan adanya konspirasi jahat yang sistematis untuk menutupi kondisi Rania yang sebenarnya. Pukulan telak bagi Fajar. Jaksa kemudian memanggil saksi mahkota. Seseorang yang selama ini bersembunyi di balik layar. Livia. Pintu samping terbuka. Wanita itu masuk dengan pengawalan ketat petugas. Ia tidak berani menatap ke arah kursi terdakwa. Ia berjalan menunduk. Wajahnya pucat. Matanya bengkak karena menangis. Melihat Livia, Fajar yang tadinya diam mulai gelisah. Ia mencoba berdiri dan berteriak memanggil nama Livia. Mencoba mengintimidasi. Namun petugas keamanan segera menahannya kembali ke kursi. Livia memberikan kesaksian yang menghancurkan. Sebagai justice kolaborator, ia membongkar segalanya demi mendapatkan keringanan hukuman. Ia menceritakan awal mula perkenalannya dengan Fajar. Janji-janji manis pernikahan. Hingga permintaan Fajar untuk meracik obat tidur khusus yang ternyata adalah racun. Livia menyerahkan bukti fisik berupa buku catatan laboratorium pribadinya. Catatan itu berisi tanggal dan jumlah dosis racun yang ia berikan kepada Fajar. Tidak hanya itu, Livia juga memutar rekaman suara percakapan telepon, di mana Fajar secara eksplisit memintanya menaikkan dosis saat Rania mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kecil. Dengan suara bergetar, Livia berkata di depan majelis hakim, "Saya hanya meraciknya, Yang Mulia." Tapi Fajar yang memaksanya masuk ke mulut istrinya setiap hari. Pengakuan itu membuat pengunjung sidang riuh rendah mencemooh Fajar. Fajar yang terpojok kehilangan kendali. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk Livia dan berteriak bahwa wanita itu pembohong.
bahwa Livia yang menggoda dan menjebaknya. Namun teriakan Fajar justru semakin memperburuk citranya. Ia terlihat seperti pria putus asa yang menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Topeng suami saleh yang selama ini ia pakai telah hancur lebur menjadi debu. Puncak dari persidangan itu adalah pembacaan wasiat asli Ibu Rania yang selama ini disembunyikan oleh notaris keluarga yang jujur. Wasiat itu menyatakan dengan tegas bahwa jika Rania meninggal dunia tanpa keturunan atau dalam kondisi yang tidak wajar, maka seluruh aset kekayaan tidak akan jatuh ke tangan suami, melainkan akan disumbangkan ke yayasan sosial. Fajar terenganga. Ia baru sadar bahwa seluruh rencana pembunuhannya, seluruh kejahatannya selama ini, sia-sia belaka. Bahkan jika ia berhasil membunuh Rania, ia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Keserakahannya telah membutakan matanya dari fakta hukum yang sederhana itu. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan, hari pembacaan vonis pun tiba. Hakim ketua dengan wajah tegas dan tanpa keraguan membacakan putusannya. Fajar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan aset, kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menekankan bahwa tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa. Kejahatannya dilakukan dengan sangat keji, terencana, dan terhadap istrinya sendiri yang sedang sakit. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Fajar dengan pidana penjara seumur hidup. Suara palu hakim yang diketuk keras menjadi penanda akhir dari kebebasan Fajar. Ruang sidang meledak dengan tepuk tangan dan sorak-sorai pengunjung yang puas dengan keadilan yang ditegakkan. Fajar lemas. Tubuhnya merosot di kursi. Dunianya gelap. Ia tidak akan pernah melihat matahari bebas lagi. Ia akan menua dan mati di dalam kotak beton. Sebelum petugas membawa Fajar keluar, Rania meminta izin untuk mendekat. Dengan langkah tenang, Rania menghampiri Fajar yang sudah diborgol. Ia menatap pria yang pernah ia cintai itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kebencian, melainkan rasa kasihan yang mendalam. Rania mendekatkan wajahnya. Fajar menatapnya dengan mata penuh air mata penyesalan yang terlambat. Rania berbisik pelan, "Kau selalu terobsesi dengan rumah mewah dan hidup gratis tanpa bekerja. Kan, Mas? Sekarang Tuhan mengabulkannya. Kau mendapatkan tempat tinggal gratis seumur hidup, makanan gratis, dan kau tidak perlu bekerja keras lagi. Nikmati pensiun dinimu di penjara. Hartaku dan harta ibu akan kumanfaatkan untuk menolong orang-orang yang pernah kau sakiti. Selamat tinggal, Fajar." Rania berbalik dan berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Fajar meraung memanggil namanya. Namun suaranya tenggelam di antara kilatan kamera wartawan dan langkah kaki petugas yang menyeretnya menuju mobil tahanan. Keadilan telah ditegakkan. Bukan dengan pedang, melainkan dengan fakta dan kesabaran. 6 bulan telah berlalu sejak vonis hakim dijatuhkan. Musim telah berganti. Dan kehidupan Rania telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi wanita rapuh yang duduk di kursi roda. Pagi ini, Rania berdiri di tengah sebuah aula besar yang cerah dan bersih. Pita bunga melati terbentang di hadapannya. Dengan senyum merekah, ia menggunting pita itu. Meresmikan pembukaan klinik saraf rehabilitasi harapan ibu. Klinik ini adalah wujud janjinya untuk menggunakan harta warisan ibunya bagi kemanusiaan. Klinik ini didedikasikan untuk membantu pasien kurang mampu yang mengalami gangguan saraf dan korban malpraktik. Di sampingnya, Dr. Arman berdiri dengan jas putih kebanggaannya. Nama baiknya telah pulih sepenuhnya. Izin praktiknya kembali. Kini ia menjabat sebagai direktur medis di klinik tersebut. Mereka berdua bertukar pandang dan tersenyum. Tidak ada romansa berlebihan. Hanya rasa hormat dan persahabatan yang ditempa dalam api perjuangan yang sama. Rania merasa hidupnya kini penuh makna. Ia sibuk mengurus yayasan, mengunjungi panti asuhan, dan memastikan tidak ada wanita lain yang mengalami nasib seperti dirinya. Ia telah menutup buku masa lalunya dengan damai. Namun di belahan kota yang lain, di sebuah tempat yang jauh dari cahaya matahari dan kehangatan, kehidupan Fajar adalah kebalikan dari kedamaian. Penjara bukan tempat yang ramah bagi mantan orang kaya sombong seperti dirinya. Ia ditempatkan di blok umum yang penuh sesak. Setiap hari adalah siksaan. Makanan hambar dan sering basi. Air mandi dingin dan kotor. Lantai beton keras menjadi tempat tidurnya. Yang lebih parah adalah perlakuan narapidana lain.
Kejahatan Fajar yang mencoba membunuh istri sendiri dianggap hina bahkan oleh penjahat sekalipun. Ia sering menjadi sasaran buli, diperas, dipukuli jika tidak menyerahkan jatah makanannya. Stres fisik dan mental yang ekstrim menggerogoti kesehatannya dengan cepat. Ia yang dulu selalu menjaga penampilan kini kurus kering. Rambutnya memutih. Wajahnya menua sebelum waktunya. Tekanan darahnya melonjak tinggi. Ia sering sakit kepala hebat. Namun petugas medis penjara hanya memberinya obat pereda nyeri murah yang tidak banyak membantu. Fajar hidup dalam penyesalan. Memutar ulang memori masa lalu. Berandai-andai, jika saja ia tidak serakah. Mungkin ia masih tidur di kasur empuk rumah mewahnya. Suatu malam yang dingin, saat hujan badai melanda luar penjara, Fajar duduk di pojok selnya. Memeluk lutut menahan dingin. Tiba-tiba rasa sakit luar biasa meledak di belakang kepalanya. Seperti petir menyambar batang otaknya. Pandangannya berputar. Telinganya berdenging. Ia mencoba berteriak memanggil sipir. Namun lidahnya terasa keluh. Tubuhnya kaku. Ia mencoba menggerakkan tangan untuk meraih jeruji besi. Namun tangannya tidak merespons. Perlahan, kegelapan menelan kesadarannya. Ia ambruk ke lantai yang dingin. Tanpa ada yang tahu hingga pagi menjelang. Ketika Fajar sadar kembali, ia tidak lagi berada di selnya, melainkan di bangsal rumah sakit penjara. Ia bisa melihat cahaya lampu neon di langit-langit. Ia bisa mendengar suara dengungan alat medis dan percakapan perawat. Namun ada yang salah. Sangat salah. Ia mencoba menolehkan kepala. Tidak bisa. Ia mencoba mengangkat tangan. Tidak bisa. Ia mencoba berbicara. Tidak ada suara. Hanya bola matanya yang bisa bergerak. Dokter penjara datang memeriksa. Didampingi seorang spesialis saraf. Fajar mendengar vonis mengerikan itu. Stroke batang otak masif. Pendarahan telah merusak jalur komunikasi antara otak dan tubuhnya. Namun membiarkan bagian otak yang mengatur kesadaran tetap utuh. Kondisi ini disebut locked-in syndrome. Fajar sadar sepenuhnya. Ia bisa berpikir, bisa mendengar, bisa merasakan. Namun lumpuh total. Terkunci di dalam tubuhnya sendiri. Seperti mayat hidup. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara. Bahkan untuk menelan ludah pun tidak mampu. Beberapa hari kemudian, pintu bangsal terbuka. Suara langkah kaki yang familiar mendekat. Fajar melirik dengan matanya. Itu Rania. Mantan istrinya datang berkunjung setelah mendapat kabar dari pihak lapas. Rania tampak cantik dan bersahaja dengan gamis berwarna pastel. Ia masuk ke ruangan itu. Aroma parfum lembut yang dulu sangat Fajar sukai kini memenuhi udara apek rumah sakit. Rania tidak datang untuk mengejek. Ia datang untuk melihat akhir dari segalanya. Rania menarik kursi. Duduk di samping tempat tidur Fajar. Ia menatap sosok mantan suaminya yang kini terbaring kaku dengan selang infus dan alat bantu napas. Ironi takdir ini begitu nyata. Dulu Fajar memalsukan kelumpuhan Rania dengan racun. Kini Tuhan memberikan kelumpuhan yang sesungguhnya kepada Fajar. Tanpa racun. Melainkan lewat penyakit yang dipicu oleh kejahatannya sendiri. Rania menyapa lembut. Assalamualaikum, Mas. Fajar ingin menjawab. Ingin memohon ampun. Ingin menangis. Namun ia tidak bisa melakukan apapun selain mengedipkan mata. Air mata menetes dari sudut matanya. Satu-satunya respons tubuh yang masih bisa ia kendalikan. Rania mengambil tisu. Mengusap air mata itu dengan lembut. Aku sudah mendengar diagnosis dokter, kata Rania pelan. Kau sadar di dalam sana, kan? Kau bisa mendengarku. Ia menghela napas panjang. Ini takdir yang kau tulis sendiri, Mas. Dulu kau memaksaku diam di kursi roda agar kau bisa bebas. Sekarang kau dipaksa diam di tempat tidur ini. Sementara aku bebas. Rania menatapnya lama. Aku tidak membencimu lagi. Kebencian hanya akan meracuni hidupku. Sama seperti kau meracuni tubuhku dulu. Aku sudah memaafkanmu. Tapi hukum alam dan hukum Tuhan tetap berjalan. Ia berdiri perlahan. Kau sekarang punya waktu yang sangat panjang. Mungkin puluhan tahun. Untuk merenung dalam diam. Tidak ada yang bisa kau sakiti lagi. Tidak ada kebohongan yang bisa kau ucapkan lagi. Hanya ada kau,
Dan Tuhan, di dalam keheningan itu, Rania merapikan selimut Fajar. Aku akan memastikan biaya perawatan dasarmu terpenuhi dari sisa uang yang dulu kau coba curi. Anggap itu sedekah terakhir dariku. Tapi aku tidak akan datang lagi. Hidupku harus terus berjalan. Dan kau harus menjalani sisa hidupmu dalam penjara tubuhmu sendiri. Rania berbalik. Berjalan menuju pintu. Langkah kakinya tegas. Suara itu menjauh. Fajar menatap punggungnya yang semakin kecil. Lalu menghilang di balik pintu. Ia ingin berteriak. Memanggilnya kembali. Mengatakan betapa menyesalnya ia. Namun tidak ada suara. Hanya keheningan abadi. Lampu bangsal dimatikan oleh perawat. Menyisakan keremangan. Fajar sendirian. Benar-benar sendirian. Di dalam kepalanya yang masih berfungsi sempurna, ia berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan tanpa suara. Yang akan menggema selamanya di dalam penjara tubuhnya. Karma telah datang. Bukan sebagai pembalasan yang berapi-api. Melainkan sebagai kesunyian yang dingin dan tak berujung. Dan di luar sana, Rania melangkah keluar dari gerbang penjara. Menghirup udara bebas di bawah langit biru yang luas. Siap menyambut masa depan yang cerah. Tanpa bayang-bayang masa lalu.